Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Di sini hitunglah pH campuran 200 ml HCl dengan konsentrasi 0,1 molar dengan 200 ml NH3 dengan konsentrasi 0,4 molar. Di sini dengan Kb-nya itu NH3 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa ada HCl ya. Jadi HCl itu dia punya apa ya, dikatakan sebagai volumenya lah ya. Jadi volumenya itu 200 mililiter, kemudian juga dia punya konsentrasinya yaitu 0,1 molar. Nah, berikutnya di sini kita punya juga NH3. Di sini NH3 itu dia punya volumenya itu 200 mililiter. Kemudian dia punya konsentrasinya 0,4 molar. Nah, di sini kita perlu mencari apa ya namanya itu molal ya. Jadi kita perlu mencari molnya. Di sini jadi kita perlu mencari mol. Nah, jadi mol itu sama dengan si volumenya ini kita kalikan dengan molarnya. Jadi kita kali 200 dikali dengan 0,1. Jadi di sini sama dengan 20 milimol. Karena di sini kan mili ya. Jadi hasilnya di sini milimol. Nah, kemudian ini kita kali juga ya. Jadi mol itu sama dengan 200 dikali dengan 0,4. Jadi di sini hasilnya adalah 80 milimol. Nah, kemudian untuk di sini kan ada HCl yang kita pengen campurkan. Di sini ada NH3. Nah, NH3 itu dia itu kan basa lemah, sedangkan HCl itu kan asam kuat. Oke. Nah, di sini untuk yang basa lemahnya kita kita reaksikan dulu dia dengan air. Jadi di sini ada NH3. Nah, NH3 ini kita reaksikan dengan air atau H2O. Nah, nanti dia akan menghasilkan NH NH4 plus ya, atau bisa kita tulis juga sebagai NH4OH. Kayak gitu. Jadi kalau kita reaksikan dengan air, kita mendapatkan hasilnya NH4OH. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita campurkan nih dengan si HCl. Jadi kita buat diagram MBS-nya ya, atau tabel MBS. Jadi di sini MBS, kita coba buat kayak gini. Nah, jadi di sini itu ada HCl. Jadi di sini HCl ditambah dengan yang ini NH4OH. NH4OH. Nah, ini kita tambah ya, atau kita reaksikan, nanti dia akan menghasilkan NH4. Jadi NH4-nya ini kita ambil. Di sini NH4, terus dikasih Cl, NH4Cl. Ditambah dengan sisanya itu ada H, berarti di sini H, di sini ada O-nya ya, H2O. Jadi kayak gitu kalau kita reaksikan. Nah, di sini untuk mol si HCl kita kan sudah dapat ya yang ini. Jadi kita buat di sini 20 milimol kayak gitu. Nah, untuk NH4-nya itu kan yang ini ya. Jadi kita masukkan yang ini 80 milimol. Nah, untuk yang ini itu masih belum ada atau kita tulis tanda strip aja. Nah, kemudian di sini kita kurang dengan yang paling terkecil. Nah, yang paling terkecil kan 20 milimol ya. Jadi kita tulis di sini 20 milimol. Di sini kita kurang juga berarti dengan 20 milimol. Yang ini juga sama 20 milimol. Yang ini juga sama 20 milimol. Nah, ini kalau kita kurangkan dia habis ya. Jadi 20 dikurang 20 kan habis. Yang ini 80 dikurang 20 hasilnya 60 milimol. Untuk yang ini itu 20 milimol. Yang ini 20 milimol. Nah, kayak gitu. Nah, kita lihat bahwa di sini itu kan yang sisanya itu ya, yang sebelah sini, itu kan dia 60 milimol ya. Nah, 60 milimol itu apa? Nah, 60 milimol itu dia itu yang dimiliki oleh si NH4OH. Nah, NH4OH ini apa nih? Nah, ini itu merupakan basa lemah. Oke, basa lemah. Berarti
Untuk mencari pH ini, kita akan mencari pH yang bersifat basa ya. Jadi di sini kita berarti menggunakan pOH, kayak gitu. Karena di sini itu basa. Jadi pOH itu kan sama dengan PKB dikurang dengan log. Di sini itu buka kurung lah ya. Jadi di sini itu mol si basa lemahnya atau Bl, saya tulis mol basa lemah dibagi dengan mol garamnya. Jadi di sini mol garam. Nah, mol garamnya itu yang mana? Nah, yang garam itu kan yang ini nih. Kalau ini air ya, ini air. Nah, mol garam itu yang ini. Jadi bisa kita buat di sini. Nah, untuk pelok itu, jadi pelok itu bisa kita cari dengan kayak gini ya. Jadi P, bukan pelok ya, PKB maksudnya. Jadi PKB, nah itu sama dengan minus log, kemudian kita masukkan si KB-nya. Jadi PKB itu minus log, kemudian kita masukkan si KB-nya. Jadi di sini 2 dikali dengan 10 pangkat minus 5. Kayak gitu. Nah, jadi di sini itu ini bisa coba kita hitung ya. Kalau di kalkulator itu nanti hasilnya sekitar 4,7 ya. Jadi kalau misalkan kurang tepat silakan teman-teman koreksi aja. Jadi di sini PKB-nya 4,7. Jadi di sini kita tulis 4,7 dikurang dengan log. Nah, di sini mol basa lemah. Basa lemahnya itu kan 60. Nah, 60 satuannya tulis aja deh boleh. Milimol dibagi dengan mol garamnya yaitu ini ya, 20. Jadi 20 milimol. Nah, ini bisa kita coret, nolnya juga kecoret, nolnya kecoret. Jadi di sini 6 dibagi 2 itu hasilnya adalah 3. Oke, jadi coba kita tulis di sini berarti POH itu sama dengan 4,7 dikurang dengan minus log 3 ya. Jadi dikurang dengan log 3. Kayak gitu. Nah, ini bisa teman-teman hitung aja. Jadi kalau dihitung itu nanti di sini ini tuh kan 4,7 nih. Dikurang dengan log 3. Log 3 itu 0,47 ya sekitar. Di sekitar 0,47. Nah, ini kalau kita hitung lagi nanti kita mendapatkan 4,23 kayak gitu. Jadi di sini POH-nya itu kita mendapatkan 4,23. Nah, kemudian untuk mencari pH. Nah, kan kita tujuan akhir kita itu kan mencari pH. Nah, pH itu bisa kita cari dengan 14 dikurang dengan POH. Ya gitu. Jadi batasnya si pH itu maksimal itu 14 gitu. 14 dikurang POH. Jadi di sini 14. 14 itu sudah ketetapan ya. Dikurang dengan 4,23. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 9,77. Jadi ini adalah pH-nya. Oke, mungkin itu aja ya untuk pembahasan kita mengenai larutan kesetimbangan kimia ya. Jadi kita sudah membahas tentang kesetimbangan kimia. Kalau teman-teman masih bingung atau punya pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan saja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.